karena sunat iftirash dan tawarruk. Andai saudara duduknya sila, boleh sholat. Saya mau duduknya sila aja ada tasahudnya. Jadi yang penting duduk. Ini teknis duduk ini sunat. Prinsipnya duduknya. Prinsipnya duduknya yang wajib. Cara duduk ini sunat. Cara duduk ini namanya iftirash dan tawarruk. Ini ajarannya. Dan kita harus pahami betul agar supaya pelan-pelan kita ibadah mengikut Nabi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi ngaji begini nih saudara, enggak beda kalau ke dokter check up namanya. Apa itu check up? Kalau ternyata banyak penyakit badan kita, alhamdulillah. Kalau ternyata sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah nggak ada penyakit. Kalau kemudian ada penyakit, alhamdulillah buru-buru diobati. Itulah ngaji kayak begini. Kalau sholat kita udah sesuai tuntunan, alhamdulillah. Kalau belum, alhamdulillah kita benahi ke depan. Mungkin ini rahasia Allah masih beri kita panjang umur, masih banyak kekurangan kita di dalam cara-cara ibadah ini. Begitulah. Jadi apapun hasilnya daripada ngaji itu semuanya bagus. Apa kita udah tahu atau belum tahu, dua-duanya bagus. Belum tahu, alhamdulillah jadi tahu, kita benerin. Udah tahu, alhamdulillah sholat kita sudah sesuai tuntunan. Itu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Halaman 32 fikih. Wa tusannu, benar fikih ya? Wa tusannu jalsatun khafifatun lil istirahati fil ula wasalisati min ghairil maghribi. Dan disunnahkan duduk sebentar karena istirahat pada rakaat pertama dan rakaat ketiga selain salat maghrib. Wal i'timadu biyadaihi, dan berpegangan dengan dua tangannya, alal ardi, di atas bumi, indal qiyami, ketika bangun menuju rakaat berikutnya. Wa yusannu tasyahudul awwalu, dan disunnahkan membaca tasyahud awal, wal qu'udu lahu, dan duduk bagi tasyahud awal, wassalatu ala nabi, dan membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, pada tasyahud awal, wa fil qunuti, dan pada doa kunut, wal iftirashu fi jami'il jalasati, dan duduk iftiras pada semua duduk-duduk salat, wat tawarruku fit tasyahudil akhiri, dan sunnah duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Wallahu a'lam bissawab.
Saudara-saudara sekalian yang mulia, salat adalah ibadah badaniyah yang tertinggi dari seluruh ibadah sesudah syahadat. Salat adalah ibadah yang pertama-tama ditanyai kelak oleh Allah di akhirat daripada manusia saat dihisab. Oleh karena itu, berbicara solat ini banyak aturannya. Ada namanya syarat sah solat, ada namanya syarat wajib solat, ada namanya batal-batal solat, ada namanya rukun-rukun salat, ada namanya sunnah-sunnah salat, ada namanya makruh-makruh salat. Malam hari ini kajian kita masih membahas tentang sunnah-sunnah salat. Pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa sunnah solat banyak banget. Ada 1500 sunnah dalam solat. Disingkat menjadi 3. Ada sunnah sebelum solat, ada sunnah ketika solat, dan ada sunnah sesudah solat. Pertemuan ini masih membahas sunnah-sunnah ketika solat. Mana di antaranya orang solat hal yang disunnahkan. Ingat, kalau ngomong sunnah dikerjakan punya poin pahala besar. Kalaupun ditinggalkan, solatnya tetap sah, hanya luput ganjaran besar saja dari ibadah yang dikerjakan. Sunnah namanya. Mana di antara yang disunnahkan, yaitu duduk istirahat. Duduk istirahat. Duduk istirahat ini, saudara, adanya pada rakaat 1 dari semua solat. Duduk istirahat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua solat ada duduk istirahat. Baik solat wajib maupun solat sunnah rakaat 1 ada duduk istirahat namanya. Kedua, ajaran duduk istirahat pada rakaat ketiga daripada solat zuhur, solat asar, dan solat isya. Rakaat ketiga ada namanya duduk istirahat. Begitu. Nanti saya praktekannya biar sekaligus saya nyopot ini nih anak-anak YouTuber ini. Prakteknya tar saya terangin. Intinya ada duduk istirahat. Meski imam tinggalin duduk istirahat, kita makmum masih disuruh duduk istirahat. Walaupun imam tidak kerjakan, tetap masih ada bagi kita makmum ajaran duduk istirahat. Berbedanya dengan imam, tidak merusak solat makmum, justru meninggikan ganjaran makmum. Andai imam tinggalin duduk istirahat ini. Berikutnya, di antara sunnah solat adalah berpegangan ke tanah. Ke tanah itu ke sejadah,
ke karpet dengan dua tangannya ketika mau diri walaupun masih muda. Jangan mentang-mentang masih muda kagak pegangan, gua masih kuat. Enggak. Ini Nabi ajarin. Salatlah Anda sebagaimana Anda melihat saya salat, kata Nabi. Itu berpegangan. Bagaimana duduk istirahat nih gambarannya? Begini saudara. Harus taruh ini. Ngadep sini nih, kan? Ini rakaat 1 sama 3, 1 sama 3 sama. Jadi habis sujud, ini kan sujud nih. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Ini mau bangun. Allah, duduk dulu nih, baru bangun. Nah itu namanya istirahat. Imam tinggalin, nggak apa-apa. Untuk sujud kedua nih, Allah boleh, cuman ganjarannya dikit. Namanya nggak duduk istirahat. Ini namanya duduk istirahat. Duduk, kemudian sujud lagi. Sebelum diri diam sebentar duduk. Namanya duduk istirahat. Nah, sunnah berikutnya tangannya ini pegangan dua, biar kata kita mudah. Satu boleh, tapi yang paling tinggi 2 untuk bangun. 1 boleh, bangun. Jangan nggak pegangan, jangan mentang-mentang kita mudah begitu. Dia sujud nih, kan? Oh, tambah mudah nih. Kurang gede kan? Walaupun kuat. Itu kan yang pakai pegang-pegang kan TKP. Oh bukan, semuanya nggak boleh. Biar gede ganjarannya dia harus pegangan di sebelumnya. Mau bangunnya nih, terus istirahat, mau bangun kita pegang 2 tangan. Kalau nggak bisa 1 tangan. Apa? Jangan ngepel, ganjarannya dikit. Iya, kalau mau push up boleh, tapi jangan disolat, dibuka aja. Orang sepesono. Itu begitu, kelihatan nggak tuh? Udah baik. Itu namanya disebut duduk istirahat. Walaupun taraweh, walaupun itu begitu, sunat duduk sebentarnya tuh, sunat. Andai imam tinggalin, kita masih disuruh makmum ngerjain, masih disuruh. Andai imam ninggalin, jadi yang kurang sholat kita orang nih nggak sama ganjarannya, tergantung sebanyak mana kita ngikut nabinya dalam sholat ini. Enggak sama. Ibarat orang gaji pokok sama, tak itu rukun-rukun namanya. Yang sunnah-sunnah beda. Begitu. Iya, tunjangan. Iya begitu. Itu begitu. Berpegangan. Jangan nggak berpegangan, sunat. Berpegangannya, tangannya terbuka, jangan diginiin. Apalagi sambil olahraga kerek-kerek, nggak usah, nanti aja habis sholat kalau mau begitu. Ya Allah, mana mas ini? Kemudian sunnah sholat berikutnya membaca tasyahud awal. Ingat, tasyahud awal itu sunat. Biar kita fahamin nih. Saya mau nanya, ada orang sholat maghrib,
Rakaat 1 diri, rakaat 2 diri, sengaja diri, rakaat 3 baru duduk salam maghrib. Jadi rakaat 2 enggak pakai duduk, diri, sengaja. Sah enggak sholatnya? Ini yang benar nih, sah enggak? Kenapa? Sunnah. Begitu. Kita harus pahami batasan mana yang sunnah, mana yang wajib. Tasyahud awal ini sunat, termasuk duduknya, termasuk bacaan sampai sholawatnya, itu sunat kita duduk tasyahud awal. Tapi ingat, ini tasyahud awal ini sunat. Bila kita sudah ngerjain yang wajib, jangan balik lagi, batal sholatnya. Contoh, kita lupa tasyahud awal, maklumlah banyak pikiran, mana belum beli empan burung, cupang belum, banyak pikiran, rumah belum jadi, banyak nih pikiran, lupa sholatnya, lupa sholatnya. Jadi dohor rakaat nih diri 1 ya kan, 2 kan mestinya tasyahud awal, dia lupa diri. Ini namanya rukun sholat wajib namanya. Di antara rukun sholat tuh berdiri. Kalau kita udah diri, jangan duduk lagi. Kalau duduk lagi batal sholatnya. Begitu. Iya. Kalau udah diri, jangan duduk lagi. Udah terusin aja. Liau aja dah. Lewatin aja. Cuma nanti sebelum salam sujud sahwi. Biar ganjarannya sempurna. Andai makmumnya nggak ngerti, makmumnya subhanallah, biarin, jangan dengerin. Itu makmum mau jorokin kita dari jembatan biar nyebur di kali Pesanggerahan, nggak benerin gitu. Subhanallah, biarin, dia mendak ngaji, dia imam. Jadi kalau imam udah diri, makmumnya subhanallah, ya imamnya duduk. Oh iya, tasyahud awal ya, batal. Kalau supirnya masuk jurang, penumpangnya masuk semua airnya, maka supir nih jangan dengerin, dia salah, dia ngingetinnya salah. Bukan pada bagian itu yang disuruh ngingetin. Begitu. Jadi tasyahud awal, kalau kita lupa diri, terus aja biasa baca Fatihah normal aja, kayak kagak ada salah dalam sholat. Cuma nanti sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi. Begitu, sujud sahwi. Terus aja, enggak apa-apa. Itu ajarannya. Contoh biar enak, saya harus nyontohin biar mudah. Begini, kan kita rakaat 2 ya kan, rakaat 2, habis rakaat 2 tuh kemudian kita diri langsung, kata kita Allahu Akbar. Ini namanya udah rukun, udah wajib sholat, nggak boleh balik lagi. Makmum subhanallah, nggak usah dengerin, terus aja. Kalau udah diri, kalau belum nggak perlu. Belum tuh begini, Allah baru begini, rakaat 2 belum diri, nanti balik lagi biasa tasyahud. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Karena mau sujud sahwi, tasyahud akhirnya duduknya begini. Duduk tasyahud akhirnya. Jadi duduk kakinya begini, namanya ikhtiras tuh nanti depan. Duduknya begini. Nanti ini at-tahiyatul tasyahud akhir udah selesai. Innaka Hamidum Majid, ya muqallibal qulub, sampai kembali sujud.
Sujud, baca tasbih aja 3 kali, duduk lagi, begitu Allahu Akbar, sujud lagi, begitu. Baru kakinya dulu tawarruk. Allahu Akbar, baru Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau kelupaan tasyahud awal. Termasuk kunut. Kunut sama subuh lupa, malu lagi buru-buru. Begitu mana dagang nasi uduk siangan, pagi-pagi ya kan? Begitu sambil liman hamidah. Allah, udah sujud nih. Jangan diri, terusin aja. Nanti kayak tadi lagi. Iya, tapi kalau baru mau turun doang, jadi sambil hamid Allah, baru juga mau turun. Oh iya belum doa kunut, diri lagi. Itu mah enggak perlu. Sujud sahwi enggak perlu. Sampai mana tasyahud awal ini bacaannya? Tasyahud awal ini bacaannya bagaimana tangannya nih dalam tasyahud. Jadi tangannya begini biar gede ganjarannya. Ini dengkul kita nih, ini dengkul kita. Jadi tangan kita, ini jari, ini lempeng sama dengkul. Jangan lewatin. Jangan begini. Jangan juga di paha. Ini kan paha anggap dah. Lempeng aja ini. Ininya begini, ini dengkul. Tangannya udah begini. Dari awal. Si jempolnya ditaruh di lekukan telunjuk yang nomor 2. Dari awal udah begini, posisinya udah begini. Dari awal. Cuman masih nempel di ujung lutut. Masih jajar, belum diangkat. Kita lihatnya tempat sujud matanya. Jangan lihat telunjuk, tempat sujud dulu. At-tahiyyatul. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah baru diangkat. Illallah. Angkat. Jangan ashhadu, udah diangkat dulu. Jangan. Jadi ngangkatnya illallah. Tangannya begini. Jangan begini telunjuknya. Jempolnya dijepit gini, jangan. Begitu. Kalau jempolnya begini, telunjuknya liar. Susah ini. Telunjuknya. Karena salah dia. Liar. Mana ketutupan kain lagi. Rada repot. Subuh lagi. Waduh. Jadi ininya begini. Kalau begini nggak bakal gerak. Ini begini. Jadi illallah, dia napas illallah, mata kita liatin telunjuk. Tasawuf akhir sampai salam, sampai turun. Tadinya mata kita liatin tempat sujud aja. Di mana jidat kita ditaruh, mata kita lihat itu fokusnya. Tapi kalau udah telunjuk diangkat, itu ngangkatnya di illallah, jangan di asyhadu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segitu sampai Muhammad selesai. Namanya tasyahud awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segitu aja. Kalau jadi imam atau sholat sendiri. Kalau jadi imam atau sholat sendiri. Adapun jadi makmum terus sampai imam bangun. Andai kita udah kelar, imam belum bangun juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam belum bangun, jangan bengong.
baca kaos, pilih Dunlop, ban andalan, baca kaos temennya. Jangan, kita baca aja terus, baca terus. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Belum bangun juga, kama sholaita, terus sampai imam bangun. Makmum tak boleh bengong dalam sholat, nggak boleh bengong dalam sholat, mengurangi ganjaran. Terus saja kayak tasawuf akhir, kita udah kelar, imamnya belum, jangan bengong, baca doa apakah diulang-ulang. Pokoknya makmum dilarang bengong, itu makmum. Jadi ngangkat telunjuknya waktu illallah. Ini sebetulnya kayak begini nih, namanya tulisan Allah bahasa Arab. Ini alif, saudara, ini lam, lam ha, Allah dalam kaligrafi. Ininya bolong, jempolnya. Ini kalau begini nggak bakal gerak, nggak mungkin dia sholat begini, nggak mungkin. Tapi kalau salah telunjuknya, mesti telunjuknya liar, begitu, liar, telunjuknya liar, begitu. Jadi salah dia. Abek biasa mancing, iya baik. Itu jangan telunjuknya, jangan gerak-gerak. Kalau gerak-gerak, batalkah sholatnya? Tidak batal. Enggak apa-apa kalau ada orang telunjuknya gerak-gerak, silahkan saja. Tapi ngurangin ganjaran. Jadi terserah, kata kita, saya ini udah kebanyakan ganjaran, lagi pengen ngurangin ganjaran, maka begini-begini. Jadi kalau ada orang tangan begini-begini itu jangan diomelin, berarti lagi pengen ngurangin. Begitu. Itu ada tangannya begini, gitu. Enggak usah. Kenapa itu telunjuk tuh begini-begini? Keliru memahami hadis. Emang rada repot terjemahan itu, saudara. Kita orang ini disuruh talaqi, ngaji gitu, ngaji. Ada orang menterjemah begini, hadis itu, hadisnya cuma satu, saudara, sama itu juga hadisnya. Dia artikan summa harraka sababatahu, kemudian Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya, gerak-gerak berapa kali, warna-warni, berapa warna? Oh, berarti nggak paham kalimat majmuk dalam bahasa Indonesia ini. Gerak-gerak berapa kali? Gerak-gerak berapa kali? Banyak dalam bahasa Indonesia itu gitu. Makanya tangannya begini-begini, karena gerak-gerak. Padahal summa harraka sababatahu, kemudian Nabi menggerakkan telunjuknya. Menggerakkan berapa kali? Itu aja. Gara-gara kayak begitu. Jadi bahasa itu mempengaruhi hukum. Salah saja repot, salah mengertikan bahasa. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja kalau kita kurang teliti bisa salah. Contoh, saudara yang ngaji nih tahu kodok nggak? Hah? Tahu kodok nggak? Tahu. Baik, saya mau tanya, pernah lihat kodok loncat nggak? Hah? Pernah? Saya sih nggak pernah melihat kodok aja, ngapa loncat-loncat? Begini. Lihat doang kodok loncat-loncat, mau ngapain? Begitu. Ini nggak benar ini. Hah? Hah? Biasa aja, lihat kodok membiasa aja. Ini bahasa, saudara, bahasa. Gara-gara yang nerjemah ini lalu kita unjukin sama orang, no,
Nabi menggerak-gerakkan berapa kali gerak-gerak begitu gara-gara salah penerjemahannya. Begitu. Kan banyak nih kawan-kawan dekat tanah kusir yang kuburan sebelah sana, kuburan Cina ya kan? Kuburan Cina yang sebelah kanan dekat Epres tuh. Nah saudara pernah nggak lihat Cina nangis? Hah? Pernah nggak lihat Cina nangis? Hah? Hah? Saya sih nggak pernah lihat Cina, biasa aja. Masa lihat Cina aja nangis kayak gitu, mau ngapain? Ya Allah, lihat Cina aja nangis, lihat doang. Itu bahasa saudara. Jadi salah tuh bahasa, salah hukum gitu. Salah bahasa tuh salah hukum. Jadi menggerakkan sekali aja. Makanya dalam hadis yang lain dijelaskan cara sholat Nabi, summa asyara bisababati, kemudian isyarat. Udah nggak dibikin ribut tuh. Kalau udah isyarat sekali begitu. Itu yang kemudian orang kenapa digerak-gerak. Ada yang kenceng, ada yang pelan, tergantung cc-nya kayaknya. Begitu ya orang sholat begitu. Maka teman saya itu, aduh kadang udah repot kalau lihat teman saya. Ada lihat temannya sampingnya itu tangan begini, langsung aja tangan kirinya. Aduh, kata gitu, enggak apa-apa. Ini nih kita harus paham, emang rada repot sholat ini repot. Inilah diantara saudara kenapa Nabi motong kuku tangan dimulainya telunjuk kanan, karena telunjuk ini menunjukkan keesaan Allah. Jadi telunjuk dulu. Kenapa habis telunjuk jari tengah kanan? Karena ke kanannya jari tengah bukan jempol, begitu. Kalau orang ngaji bikin kopi aja, bikin kopi begitu, ngaduknya ke kanan. Kalau ngaji, orang nggak ngaji ke kiri. Kalau kadang begini-begini kagak ngaji dia, begitu. Ngaduk kopi aja nggak jelas, diatur. Kita ini diatur, apa aja diatur. Islam itu indah saudara. Ngaduk kanan. Beda, rasanya beda karena mengikuti tuntunan dan aturan. Kopi itu mencerdaskan otak. Al-qahwatu tazidu fid dzaka. Kopi itu menguatkan IQ. Kopi itu begitu. Orang yang ngopi ini tuanya ndak pikun. Iya biar. Itu kopi itu begitu. Kopi hasil penelitian semua ulama. Hasil penelitian, tajribahnya begitu. Kopi. Maka bayi kalau pingsan step itu dikasih kopi. Karena biar balik daya ingat. Itu begitu. Kopi. Makanya orang dewasa juga boleh. Dia bingung lupa apa ini, suruh ngopi dulu. Suruh ngopi, keringat. Begitu. Ya. Gimana Manji? Kalau ngopi yang nggak tidur, kalau lagi ngopi nggak tidur. Iya. Begitu. Iya. Cuman yang harus diwaspadai, itu oleh orang yang ngopi itu adalah orang ngopi itu bahayanya tuanya jelek. Begitu. Sama yang kagak ngopi juga sama. Tua mau jelek. Kalau udah tua itu iya peot dah. Peot. Oh iya ganteng, ya, alhamdulillah, wasyukurillah. Iya.
Iya. Iya, ngopi ya. Iya. Jadi ini telunjuk nih saudara. Muhammad berhenti tuh, udah Muhammad lepas. Sama seperti di tasyahud akhir. Assalamualaikum, lepas tangannya. Assalamualaikum, lepas. Lepas saja. Iya, sejajar dengan ini nih, dengkulnya. Makanya kan ini ukurannya gitu. Waalaikum. Jadi pas assalamualaikum lepas. Lepas saja. Bukan dibalik. Yang mana? Nah, bilangin. Tangan nih jangan begini. Nggak usah, tinggal turun doang ini. Udah nggak ngapa-ngapa, nggak usah begini. Oh, minta duit. Jangan. Emang kadang repot kita sholat ini nggak mau ngaji penyebabnya, tapi lihatin temennya yang di masjid. Emang repot. Jadinya jadi acak-acakan dari ngelihat. Karena ngelihat itu belum tentu sebenarnya begitu. Begitu, belum tentu. Ada orang di grup nge-share durian, belum tentu makan durian, kulit doang. Gitu. Begitu, nge-share doang. Foto lama. Foto. Gitu, gambar doang. Iya, gambar doang. Jadi kita nggak bisa nyimpulin dari lihat. Dari lihat. Betapa sholat itu banyak salah gara-gara lihat. Nih contoh. Makanya kita hatta ama kiai yang kita ngaji. Itu nggak bisa dari yang kita lihat dia langsung kita simpulin, kita ikuti, nggak bisa. Nggak bisa. Beneran. Ikuti ilmunya. Bukan ikuti perbuatannya. Sebab belum tentu dia salah, belum tentu juga dia benar. Begitu. Contoh. Ada satu kasus, kiai ngajar lagi bab rukun sholat sujud. Jadi kata si kiai itu bilang, kalau sujud kakinya dilipat. Dilipat kaki nih. Kalau nggak dilipat kaki nih. Endasa kakinya tuh biar dilipat. Jarinya tuh jangan begini, jangan, tapi dilipat. Kata kiai, enggak sah sholatnya kalau enggak dilipat. Begitu kata yai. Itu ngajar malam isya. Subuh kiai pas ngimamin, kakinya enggak dilipat, begini aja. Kakinya enggak dilipat. Lah ini si muridnya, ini guru bagaimana ya? Katanya kakinya kudu dilipat. Ngajar dia kagak dilipat, ini nggak bener ini. Begitu kagak dilipat. Akhirnya ada juga murid yang tidak mau berburuk sangka. Dia nanya sama kiainya, yai habis sholat itu bagaimana peraturan sujud, kaki kudu dilipat apa kagak? Kata kiainya, kaki wajib dilipat, enggak sah sholat kalau nggak dilipat. Nah, tadi pagi saya liatin Pak Yai nggak dilipat, kaki saya cantengan. Kalau cantengan dilipat, lah jerit biar kiai juga. Kalau cantengan mah, iya, nggak bisa. Jadi buat kiai emang begitu ajaran agamanya, karena dia darurat. Maka ngelihat doang, gitu, ngelihat doang nggak bisa kita nyimpulin. Yang diikuti ilmunya nggak bisa, nggak cukup dengan ngelihat tuh, nggak cukup, karena bisa salah, kita bisa salah karena dari ngelihat saja tuh bisa salah. Jadi ngajinya yang paling pokok, jadi ilmunya, karena Islam ini rahmatan lil alamin. Bagi yang cantengan begini,
Bagi yang normal begini diatur dan masing-masing ikuti aturan nabinya. Begitu. Jadi yang disuruh ikut ajarannya. Kenapa kesalahan teman-teman kita dari Wahabi gampang nyalain orang? Dia rumusannya ngelihat doang. Ngelihat doang. Padahal rumusan ajaran Islam itu bukan praktek Nabi, tapi 3. Ucapannya, prakteknya, dan pengakuannya. Pengakuannya. Nabi ucapannya, Nabi nyuruh. Itu kerjakan. Ada kalanya Nabi kerjakan. Ada kalanya Nabi akui. Itu yang disebut sunnah. Apa yang disebut sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu ucapan Nabi, contoh Nabi, pengakuan Nabi. Kalau cuman contoh doang hilang. 2/3 ajaran dari Islam hilang. Aman Nabi itu enggak. 3. Ucapannya, perbuatannya, pengakuannya. Pengakuannya. Itu begitu. Jadi kelirunya mereka emang dicontohin begitu. Nih gitu. Itu tuh yang menyebabkan tidak paham. Bukan dicontoh doang. Di ucapan, dicontoh, dan pengakuan Nabi. Ini disebut hadis atau disebut sunnah. Sunnah Nabi. Alkitab buat sunnah. Sunnah itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, contoh gitu, dan pengakuan Nabi. Begitu. Yang penting diajarin nama Nabi. Diajarin. Begitu. Meski enggak dicontohkan. Yang penting diajarin. Ada dalilnya dari Nabi. Itu Islam tuh begitu. Jadi Islam enggak kaku dalam kehidupan kita. Enggak kaku. Yang penting ajarannya. Begitu. Kalau contoh doang repot. Nabi haji naik unta, kita kudu naik unta, jadi ribet ngurusannya, jadi sengsara. Bukan, jadi enggak kaku. Jadi muslim tuh enggak kaku dalam ajaran, enggak kaku. Kembali tasyahud awal sunat. Kalau udah diri jangan balik lagi, biarkan diri. Nah, bagaimana kalau kita jadi makmum, imamnya balik lagi? Waduh, kita tahu ini balik lagi nih batal, maka kita buru-buru di hati niat mufarokoh. Bahasa gampangnya di hatinya, gua berhenti jadi makmum, udah gitu. Terusin sholat kita sendiri, begitu, sholat sendiri aja. Namanya loncat namanya. Sebelum masuk jurang loncat. Kalau imamnya udah diri, duduk lagi. Duduk. Kita buru-buru niat mufarokoh. Aku niat mufarokoh. Dan mufarokoh apa sih? Berhenti jadi makmum. Enggak ngilangin ganjaran berjamaahnya karena udzur. Ini mufarokoh ini. Begitu. Begitu ajarannya. Kemudian sunnah dalam sholat berbicara duduk. Duduk dalam sholat diajarkan 2. Pertama namanya duduk iftirash, yang kedua namanya duduk tawarruk. Apa itu duduk iftirash? Kaki kirinya didudukin pantat. Itu duduk iftirash. Di seluruh duduk sholat, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, begitu duduknya, duduk istirahat, posisinya iftirash, kaki kirinya didudukin pantat, pantatnya nempel di kaki kiri, itu iftirash. Termasuk tasyahud akhir kalau mau sujud sahwi. Kalau mau sujud sahwi jangan tawarruk, masih iftirash.
bacaan tasyahud akhir kalau mau sujud sahwi. Nah, kedua, nama duduk namanya tawarruk, yaitu kaki kirinya diselobogin di kaki kanan. Pantatnya nempel di sejadah, pantat kiri. Itu namanya tawarruk. Duduknya. Ini contoh mana iftirash, mana tawarruk. Begini. Ini namanya iftirash. Kaki kirinya, pantatnya duduknya kaki ini. Nah, iftirash. Ininya begini, kalau cantangan jangan. Begini aja kalau sakit. Begini. Ini namanya disebut iftirash. Kalau tawarruk begini. Kaki kirinya selobok. Terus namanya tawarruk. Kalau sakit ya gini. Ini bagusnya diri, kecuali kita sakit. Begini. Ini namanya tawarruk. Ini tasyahud akhir. Yang tawarruk ini, ajaran tawarruk itu adalah untuk tasyahud akhir bila tidak ada sujud sahwi. Tapi bila ada sujud sahwi, maka biar tasyahud akhir duduknya iftirash. Makmum dilihat, karena makmum ini kalau masbuk ketinggalan, biar kata imam tawarruk, kita mah iftirash karena mau diri. Lagi secara logika iftirash tawarruk ribet kalau untuk bangun lagi karena kakinya keinjek. Begitu. Tapi kalau tawarruk lebih mudah, buat geser kemana-mana. Itu begitu secara logika. Begitu. Tapi kita bukan berdasarkan logika, bimbingannya memang begitu. Kalau tawarruk, tasyahud akhir nih, kita tasyahud akhir udah tawarruk, mau sujud sahwi, rada ribet kakinya, rada ribet. Makanya kalau mau sujud sahwi, selesai sujud sahwi itulah baru tawarruk kita. Kalau kemudian kita ada sujud sahwi, begitu. Kalau nggak ada sujud sahwi, tasyahud akhir duduknya tawarruk, begitu. Tasyahud akhir ini sunat duduknya. Karena itu, karena sunat iftirash dan tawarruk, andai saudara duduknya sila, boleh sholat. Saya mau duduknya sila aja ada tasyahudnya. Jadi yang penting duduk. Ini teknis duduk ini sunat. Prinsipnya duduknya. Prinsipnya duduknya yang wajib. Cara duduk ini sunat. Cara duduk ini namanya iftirash dan tawarruk. Ini ajarannya. Dan kita harus pahami betul agar supaya pelan-pelan kita ibadah mengikut Nabi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi ngaji begini nih saudara, enggak beda kalau ke dokter check up namanya. Apa itu check up? Kalau ternyata banyak penyakit badan kita, alhamdulillah. Kalau ternyata sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah nggak ada penyakit. Kalau kemudian ada penyakit, alhamdulillah buru-buru diobati. Itulah ngaji kayak begini. Kalau sholat kita udah sesuai tuntunan, alhamdulillah. Kalau belum, alhamdulillah kita benahi ke depan. Mungkin ini rahasia Allah masih beri kita panjang umur, masih banyak kekurangan kita di dalam cara-cara ibadah ini. Begitulah. Jadi apapun hasilnya daripada ngaji itu semuanya bagus. Apa kita udah tahu atau belum tahu, dua-duanya bagus. Belum tahu, alhamdulillah jadi tahu, kita benerin. Udah tahu, alhamdulillah sholat kita sudah sesuai tuntunan. Itu begitu. Dengan ini kajian kita habis. Buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin.